Oke, selamat malam teman-teman. Jadi, selamat datang di podcast kita hari ini. Kita bakalan berbincang-bincang santai mengenai salah satu organisasi nih yang punya peran penting di dunia pendidikan dan di dunia dakwah, yaitu IPNU IPPNU. Di sini sudah ada nama pembicara kita dari teman-teman IPNU IPPNU sendiri ya, pastinya. Dari yang pertama siapa? Rasya. Lia. Oke, dari Mas Rasya sama Kak Lia, Mbak Lia. Yeah. Jadi udah siap ya berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang IPNU IPPNU ini? Siap. Oh, siap. Oke, Insyaallah. kita mulai nih dari pertanyaan yang pertama. Kapan sih pertama kali Mbak Lia dan Mas Rasya ini mendengar tentang organisasi IPNU IPPNU? Dan apa yang sebenarnya menarik perhatian sampean-sampean ini sampai akhirnya kalian memutuskan untuk lebih tahu untuk mendalami apa sih IPNU IPPNU ini? Pengen tahu lebih dalam gimana? Ceritanya gimana? Dari Kak Lia dulu gimana? Nih, ini kenal NU ya. Kenal NU itu dari lulus SMP sih, Kak. Mengenal IPNU IPPNU itu dari lulus SMP, baru masuk SMA. Kebetulan di sana kakak kelasku mencari anggota. Nah, di sana kan akan diadakan Makesta. Nah, kebetulan kan di sana pondokku masih baru. Ya, masih baru, masih belum terlalu banyak kegiatan. Nah, di sana masih kosong lah. Nah, jadi di sana gabut lah istilahnya ya. Ya. Nah, terus ya ikut Makesta, tapi kan nggak terlalu paham apa sih makanya, cuman ikut-ikutan aja deh, Kak, buat mengisi kekosongan gitu. Nah, kebetulan di sana juga ikut PAC. PAC di sana udah masuk Departemen Keagamaan. Oh, keren banget ya. Sudah ada PK juga, PK Sharma di pondok. Oh. Iya. Jadi kalau boleh tahu asalnya dari mana, Kak Lia? Saya dari Lombok, NTB. Oh, gitu. Ya. Oke. Iya. Oh, jadi udah mulai kenal IPNU IPPNU dari kenal NU dari SMP, kemudian kenal IPNU IPPNU setelah lulus SMP, yakni SMA begitu. Oh, gitu. Iya. Jadi menarik. Kemudian dari Mas Rasya sendiri gimana? Jadinya saya pas waktu SMA baru mengenal tentang NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, di situ itu dikarenakan pondok pesantren sayanya itu juga pendirinya alhamdulillah pimpinan dari Nahdlatul Ulama tersendiri di Kabupaten Bekasi. Nah, makanya santri-santrinya dan acara-acara itu kebanyakan di pondok saya sendiri. Namun saya taunya itu di waktu SMA itu hanya taunya NU aja gitu, NU utuhnya gitu, nggak tahu IPNU, nggak tahu IPPNU, kayak ngapain gitu tugasnya kan. Kalau udah NU ya udah nggak usah ngapa-ngapain lagi. Nah, tapi ketika saya tahu lebih dalam ternyata IPNU dan IPPNU itu ada salah satu bibit unggul, ada salah satu kader-kader dari Nahdlatul Ulama. Oke, bibit unggul. Kemudian ada nggak hal yang menarik yang pengen sehingga masyarakat ini pengen tahu lebih dalam mengenai IPNU IPPNU? Jadinya saya melihat dari hal menarik dari ruang lingkup umum aja, kayak hal menarik dari kader-kadernya atau salah satu dari PAC atau IPNU dan IPPNU lainnya. Ketika kayak nongkrong bareng, ketika ngobrol-ngobrol bareng, ngobrolnya itu bukan hanya sia-sia, nggak hanya ngomongin apa-apa, tapi ngomongin ilmu, ngomongin tentang hukum-hukum, serta salah satunya kayak contohnya Batsul Masail aja, Mas. Masya Allah banget berarti ya. Menarik, tertariknya kepada hal-hal yang emang kalau nongkrong itu bahasnya bukan bahas-bahas yang fadhi, yang enggak, yang omong kosong. Keren. Menarik banget ya, ternyata dari ada sisi lain lah yang bikin kalian tertarik. Nah, kalau gitu apa sih alasan utama kalian memutuskan untuk akhirnya bergabung dengan organisasi IPNU IPPNU ini sendiri? Dan apakah ada momen yang spesial yang bikin kalian yakin nih buat ikut gabung? Dari Mbak Lia dulu, gimana? Jadi gini, Kak, kan
Dulu waktu SMA itu kan belum terlalu mengenal apa itu IPNU dan IPPNU. Semenjak masuk kuliah di sini, kebetulan pas PBAKF di sana ada sosialisasi IPNU dan IPPNU. Nah, jadi di sana tertariklah. Oh, ini ternyata ada IPNU dan IPPNU. Bolehlah gabung gitu kan. Soalnya kan waktu SMA banyak kegiatan tapi belum paham apapun. Nah, jadi di sini ingin memperdalam. Dan IPNU IPPNU sangat luar biasa menurut saya. Soalnya kan banyak orang-orang yang orang-orang terdepan atau orang-orang sukses itu rata-rata dari IPNU IPPNU semua. Wih, Masya Allah Ya, banget dong berarti. Masya Allah. Dan kita ini kan nanti dianggap santri kan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Iya. Ya itu sih. Jadi begitu. Iya. Jadi memang dari SMP cuma sekedar tahu cuma gitu. Iya. Kemudian SMA tahu IPNU IPPNU. Kemudian masuk kampus nih. Iya. Ada yang namanya sosialisasi ya waktu itu ya di Iya, fakultas mengenai ada. omek-omek. Mm-mm. Jadi dari situ udah mulai ada ketertarikan untuk gabung gitu. Iya. Oke. Kemudian dari Mas Rasya sendiri gimana? Kalau saya sih ketertarikan saya untuk masuk ke IPNU dan IPPNU di kampus ini kayak jadinya kalau di IPNU IPPNU kampus ini kayak kekeluargaan kita makin mendalam dan serta kita itu tidak memandang kita dari kakak kelas atau dari adik kelas dan pokoknya senioritasnya juga tidak ada. Kita sama-sama keluarga, kita satu keluarga dalam naungan bendera Nahdlatul Ulama yang paling penting. Dan yang kedua yaitu karena jika tidak ada kita atau kader-kader ya maka siapa lagi yang akan melanjuti Nahdlatul Ulama tersendiri, seperti itu sih. Oke. Berarti kayak apa ya? Kita meneruskan Iya. dari itu ya. Kemudian kan setelah kalian udah yakin nih ikut gabung, kan kalian juga sudah bergabung kan di IPNU sendiri. Kemudian setelah kalian bergabung nih, apakah ada perubahan nih dari pribadi masing-masing mengenai karakter, cara berpikir, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari setelah bergabung di IPNU IPPNU? Gimana? Dari Mas Rasya dulu. Kayak dalam pribadi saya ketika saya sudah bergabung atau mempertajamkan diri saya di Nahdlatul Ulama atau di IPNU dan IPPNU ini kayak semakin diri saya itu terketuk bahwasannya saya itu udah kena atau saya itu udah pernah makesta, kayak udah pernah mengetahui dalamnya NU, akan tapi kalau umpamanya saya tidak sesuai dengan kader-kader NU atau tidak atau mengeluarkan batas ibaratkan menjelek-jelekan nama NU atau dan jadinya nama IPNU IPPNU kan turun, makanya saya dengan adanya ini tuh lebih mendidik apalagi kan kaum laki-laki yang dimana gampang tertariknya dengan pergaulan. Nah jadi kayak umpamanya dengan NU ini umpamanya kita itu jarang kayak maksiat atau dan lain-lainnya, kita kembali lagi sadar bahwasannya kita adalah kader Nahdlatul Ulama. Oke, memantaskan lah sebagai calon imam gitu. Calon Masya imam. Allah. Kemudian dari Kak Lia gimana? Maaf, tadi pertanyaan apa ya, Kak? Jadi pertanyaan itu begini, kan kalian sudah bergabung nih, apakah ada perubahan setelah kalian bergabung di IPNU IPPNU? Entah itu dari karakter, cara berpikir, ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Baik, masalah perubahan ya, Kak. Menurut saya banyak sih. Kebetulan saya kan orangnya nggak terlalu banyak ngomong gitu, Kak. Nggak terlalu banyak bergaul sama orang. Nah, lebih sukanya diam di kamar. Kalau libur diam di kamar tidur gitu. Sabtu Minggu libur, tidur di kamar nggak keluar gitu. Semi introvert lah. Iya, sejenis itulah, Kak. Nah terus kan berpikir kalau masa kayak gini terus gitu. Terus ada kan kegiatan Makesta dan lain sebagainya. Nah, barulah terjun seperti itu. Nah, meskipun sekarang nggak terlalu aktif sih ya, Kak. Belum terlalu mendalami peran IPNU IPPNU, tapi lama-lama bisa berbicara meskipun sedikit gitulah, Kak. Jadi memang ada ya, yang namanya perubahan tuh memang ada. Cuman banyak. Mungkin kita sendiri yang nggak kerasa. Iya. Pasti ada itu. Iya, Kak. Pelan-pelan. Jadi ngomong-ngomong, gimana nih harapan kedepannya untuk anggota
sebagai anggota baru di IPNU IPPNU, apa sih harapan kamu ke depannya gitu? Gimana? Untuk masyarakat gimana? Ada Harapan terbesar saya ketika masuk IPNU atau IPPNU yaitu berkontribusi besar serta menjadi termasuk keluarga Nahdlatul Ulama juga, serta kan banyak juga kakak kelas yang atau senior-senior yang pintar-pintar bisa juga kita cari atau raih ilmunya juga dari situ. Itu aja sih harapan dari saya, Kak. Oke, terima kasih. Dari Kak Lia sendiri gimana? Baik, harapan besar saya bergabung di IPNU IPPNU ini ke depannya itu bisa menjadi lebih baik lagi ya Kak. Kemudian bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan yang saya dapatkan, yang saya peroleh dari IPNU IPPNU di sini bisa saya bawa nanti ke rumah saya. Amin. Wah, bagus banget ya. Semoga harapan kalian terwujud ya. Terima kasih banyak untuk Mas Sasha dan juga Mbak Lia udah mau berbagi cerita di podcast pada malam ini. Semoga pengalaman kalian bisa menginspirasi banyak orang, khususnya untuk yang lagi cari tentang apa sih IPNU IPPNU itu sendiri. Oke teman-teman, itu barusan obrolan santai kita mengenai IPNU IPPNU ini. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast kita dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Oke. Aku rada kaku sumpah akhir-akhir. Bagus, bagus, bagus.